Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Almira Grape di Sumedang. Kali ini saya akan membahas mengenai bibit anggur rootstock versus bibit anggur dari stek ya. Bahasan kali ini sesuai request dari rekan Adin Ikhwan TV ya, yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar yang ingin membahas soal bibit rootstock versus bibit on root atau stek ya. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, mari kita lihat videonya. Namun sebelumnya, yuk subscribe dulu channel kami Almira Grape yang membahas seputar perawatan pohon anggur. Sebelum kami membahas mengenai bibit rootstock versus bibit on root, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan dulu terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ivan ya, dari Villa Intan Pangandaran ya, yang telah mengundang kami dan menjadikan kami mitra dalam pembangunan kebun anggur di vilanya, yang ingin mewujudkan vilanya itu bernuansa anggur ya. Villa Intan Pangandaran merupakan villa yang berada di pantai barat Pangandaran, menyediakan penginapan bernuansa keluarga yang juga difasilitasi oleh private pool, kamar yang luas, bed yang nyaman, ada dapur, ada tempat berkumpul keluarga ya, nuansanya cukup tenang, cocok bagi keluarga yang ingin berlibur di pantai Pangandaran ya. Bagi keluarga yang ingin berlibur di pantai Pangandaran, Villa Intan Pangandaran menjadi villa yang sangat cocok dan menjadi pilihan untuk berlibur di Pangandaran, karena villa ini memang diperuntukkan bagi keluarga ya yang ingin berlibur di Pangandaran. Jika ada yang ingin memerlukan reservasi Villa Intan Pangandaran ini, bisa menghubungi nomor kami berikut ini. Jika ada rekan-rekan pelaku bisnis, baik itu penginapan, hotel, restoran, ya, dan lain sebagainya, yang ingin mewujudkan nuansa anggur di tempat bisnisnya, kami siap bekerja sama dan bermitra dengan rekan-rekan sekalian. Nah, info lebih lanjut bisa menghubungi nomor kami berikut ini. Nah, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan ya bibit rootstock dan bibit on root atau cangkok ya. Nah, bagi para pemula khususnya ya, yang belum mengetahui dunia perangguran, khususnya bibit anggur gitu ya. Jadi bibit anggur itu biasanya terdiri dari beberapa cara ya untuk menumbuhkan ya menjadi sebuah pohon anggur. Yang pertama itu dari biji ya, dari biji, kemudian dari stek. Yang ketiga itu dari okulasi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan grafting ya. Nah, di grafting itu sendiri ada beberapa macam gitu ya. Ada yang grafting langsung dengan rootstocknya, ada juga yang grafting dengan tunas yang disisipkan dengan nama istilah lainnya itu sambung sisip. Kemudian ada juga pucuk yang disambungkan ya dengan pucuk daripada rootstock itu sendiri, yang dinamakan istilahnya dengan sambung pucuk. Nah, seperti ini di depan saya, ini ada bibit grafting ya. Jadi kalau bibit grafting itu selalu terdiri dari dua bagian. Yang satu bibit batang bawah. Nah, yang ini
Ini yang dinamakan istilahnya rootstock ya, rootstock. Nah, yang ke atasnya itu adalah entres ya, atau scion ya. Nah, di antara dua bagian tersebut, rootstock dan entresnya itu disambungkan ya, disambungkan ya. Nah, kalau ini namanya grafting langsung gitu ya, dengan rootstocknya ya. Jadi biasanya dari awal itu coba, nah ini, jadi ada dua bagian gitu ya. Jadi ada yang dinamakan istilahnya entres, kemudian ada yang dinamakan istilahnya batang bawah atau rootstock ya. Nah, jadi caranya itu dengan menyambungkan ya. Jadi ini dibelah dulu, kemudian entresnya dimasukkan. Nah, nanti biasanya ini dibungkus ya. Ini sih contoh saja ya, bukan cara grafting yang bagus, bukan, tapi ini contoh saja. Jadi seperti ini grafting. Nah, kalau sambung pucuk, istilahnya ya, grafting sambung pucuk itu dia tuh menumbuhkan dulu ya, menumbuhkan dulu dari rootstocknya. Setelah tumbuh ada batang dari rootstocknya, kemudian dari batangnya itu disambungkan ya, disambungkan. Jadi penyambungannya tidak ke batang rootstocknya langsung ya, tapi dia menumbuhkan dulu ya, menumbuhkan dulu, keluar dari rootstock, batang ya. Nah, kemudian dari tumbuhnya batang dari rootstock tersebut kemudian disambung ya di pucuknya, di ujungnya ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi istilah sambung sisip ya. Nah, kalau sambung sisip contohnya seperti ini. Jadi yang diperlukan itu adalah hanya sepotong mata tunas ya. Nah, sepotong mata tunas, kemudian rootstock ya, yang dibuka bagian pinggirnya ya. Nah, kemudian tinggal disisipkan ya, dimasukkan ke dalam bagian yang dibuka tadi di sebelahnya. Nah, nanti setelah tersambung seperti ini, itu dia diikat ya. Ini contoh saja ya, bukan cara sambung sisip yang betul ya, cuma contoh saja. Nah, nanti dari mata tunas ini dia akan keluar tunas anggur yang baru. Nah, itu adalah teknik grafting yang saya ketahui ya. Nah, sedangkan bibit yang berasal dari stek gitu ya, yaitu bibit yang tidak disambung gitu ya, tidak disambung. Nah, biasanya dia mengambil dari cabang atau batang yang dari pohon anggur itu sendiri seperti ini ya, kemudian ditanam, kemudian langsung dia keluar akarnya sendiri, kemudian nanti akan tumbuh gitu ya, tunas yang baru. Jadi tidak ada penyambungan sama sekali. Kemudian untuk cangkok ya, sama, diambil dari batang pohon anggur, kemudian dikupas pinggirnya ya, kemudian biasanya ditempel media tanam, dibungkus ya, diharapkan dari kupasan bibit anggur, batang anggur tersebut akan tumbuh akar ya. Kemudian jika tumbuh akar akan dipotong dan akan ditanam. Nah, dari ya, itu beberapa cara perbanyakan bibit anggur atau pohon anggur, mana yang lebih baik ya untuk kita pilih. Bagi saya pribadi ya, karena kami di sini adalah kebun produksi ya, di mana dituntut untuk menghasilkan buah yang banyak karena akan dijual oleh ke khalayak ya. Nah, sampai sekarang saya belum berani untuk menanam pohon anggur dengan menggunakan on root ya, atau stek gitu ya. Kenapa? Ya karena skala kami adalah skala kebun ya, yang membutuhkan kekuatan bibit gitu ya, kekuatan pohon terhadap berbagai kendala, khususnya hama dan penyakit. Makanya di kebun kami itu
baik yang lama maupun rencana yang baru itu selalu menggunakan bibit yang grafting gitu ya. Karena di bibit grafting ini itu terdiri dari dua bagian ya, yang memang fungsi dan tugasnya masing-masing itu khusus. Artinya apa? Jadi misalkan kan kita ada dua bagian yang dinamakan rootstock ya. Nah, dia tugasnya, fungsinya itu khusus hanya pertumbuhan ke bawah, akar ya. Dimana dia produksi atau perkembangan akarnya itu sangat bagus ya, sehingga diharapkan dapat menyerap nutrisi yang banyak, yang optimal, yang akan disalurkan ke atas ya. Selain itu, rootstock yang cocok dengan lingkungan tanah sekitarnya juga itu akan memberikan hasil yang optimal ya, terutama ketahanan terhadap penyakitnya ya. Karena dengan adanya rootstock ini, pohon akan menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit, terutama hama nematoda, yaitu hama yang berada di bawah tanah ya. Nah, sedangkan entres atau sambungan ke atas itu dia khusus ya untuk menghasilkan buahnya ya. Sehingga dengan kombinasi tugas spesial masing-masing itu diharapkan pohon anggur akan menjadi lebih produktif dan optimal ya, dari segi produktivitasnya kelak dan juga dari segi ketahanan penyakit ya. Oleh karena itu saya senantiasa selalu menggunakan bibit grafting ya dalam penanaman pohon anggur di kebun-kebun kami. Nah, apakah bibit yang berasal dari stek ini tidak bagus? Tidak juga gitu ya. Cuman bibit yang stek ini ya, yang on root ini membutuhkan kualitas tanah yang benar-benar baik, yang betul-betul steril ya, yang betul-betul istilahnya menyediakan unsur haranya itu yang banyak, yang sesuai dengan kebutuhan pohon anggur gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi kualitas daripada akar stek dan grafting itu menurut saya jelas lebih baik kualitas akar yang dihasilkan daripada rootstock ya, daripada rootstock dibandingkan dengan stek ya. Oleh karena itu stek ini bisa ditanam gitu ya, bisa menghasilkan buah, bisa gitu ya. Untungnya kan di negara kita itu di Indonesia para pengangguran banyak kan sering mengolah tanah ya, jadi media tanamnya khusus gitu ya disediakan. Jangan langsung ditanam ke tanah atau grounding ke tanah ya, tanpa dilakukan pengolahan media tanam dulu ya, misalkan di pot gitu ya. Nah, karena di pot itu kan media tanamnya terbatas, jadi hanya media tanam yang ada di situ-situ saja. Nah, bagusnya bisa menggunakan bibit yang dari stek gitu ya, dengan pengolahan media tanam terlebih dahulu gitu ya. Nah, sedangkan untuk bibit yang berasal dari grafting ini bisa ditanam di berbagai kondisi gitu ya. Bisa ditanam di lahan tanaman kebun, bisa di pot gitu ya. Tergantung daripada karakteristik rootstocknya sendiri ya. Nah, kalau rootstock yang sesuai dengan kondisi tanah itu akan menghasilkan pohon yang optimal ya. Dia akan menyerap nutrisi cukup banyak, akan menyalurkan nutrisi cukup banyak ke atas juga, dan tentunya diharapkan nanti produktivitasnya akan baik ya. Nah, ada pertanyaan bagaimana antara rootstock lokal dengan rootstock import ya. Sampai sejauh ini sih saya belum menemukan literatur ya mengenai rootstock yang biasa dipakai di Indonesia atau yang dinamakan istilahnya rootstock lokal ya. Biasanya yang sering digunakan itu adalah Red Master atau Isabella kan ya. Nah, cuman yang pengetahuan saya bahwa kedua jenis rootstock ini itu dijadikan rootstock karena itu merupakan varian awal ya yang dulu masuk ke Indonesia, sehingga dianggap dua varian ini sudah adaptif ya dengan media tanam, dengan lingkungan, dengan kondisi yang berada di Indonesia gitu ya. Sedangkan rootstock impor itu yang saya tahu adalah rootstock yang memang dikhususkan ya untuk kondisi-kondisi tanah tertentu. Jadi
Kalau di luar sana itu menanam anggur itu istilahnya ya tidak melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, karena kan pembangunan atau pembuatan kebun anggur di sana itu luasnya itu berhektar-hektar gitu ya. Sehingga kalau menyediakan media tanam buatan itu tentulah akan mengurus biaya yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kalau di luar sana, di luar negeri, mereka hanya menyediakan tanah yang ada saja di lahan tersebut, kemudian dipilihlah rootstock yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi misalkan tanahnya ternyata ketahuan bahwa tanah yang akan dijadikan kebun anggurnya itu adalah tanah tanah liat, mengandung tanah liat misalkan. Nah, maka pilihan yang tepatnya untuk tanah sejenis itu adalah menggunakan rootstock SO4 gitu ya. Atau misalkan ternyata tanah tersebut adalah tanah berpasir gitu ya, sekitar daerah pantai gitu ya, atau sekitar dekat pegunungan ya, bekas gunung meletus sehingga tanahnya berpasir, itu biasanya yang dipilih adalah rootstock Paulsen. Nah, jadi rootstocknya itu ada spesialisasi ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, dengan adanya rootstock ya di bibit anggur kita, itu akan membuat pohon anggur itu menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit ya, khususnya penyakit nematoda yang berada di bawah tanah ya, karena kan di bawah tanah itu banyak risikonya juga gitu ya, penyakit ya. Nah, itulah beberapa keuntungan ya dengan kita menggunakan bibit rootstock. Nah, jadi saran saya sih ya, bagi pemula sih boleh ya menggunakan cutting atau istilahnya cutting gitu ya, atau bibit yang berasal dari stek gitu ya, atau dari cangkokan, silahkan gitu ya. Ditanam di media tanam olahan ya, disimpan di dalam pot, silahkan ya. Akan tumbuh, insya Allah akan tumbuh, akan berbuah, insya Allah akan berbuah jika perawatan pohon anggurnya baik dan benar ya. Nah, jika untuk rekan-rekan pengangguran yang advance istilahnya ya, yang akan melangkah lebih jauh, yang ingin serius gitu ya untuk penanaman pohon anggur ini, saya sarankan sih menggunakan grafting ya. Apalagi bagi mereka yang ingin berkebun ya, dalam menanam pohon anggur itu banyak gitu ya. Nah, saya sarankan menggunakan bibit anggur yang graftingan ya, yang ada rootstocknya gitu ya. Nah, itu terlepas dari apakah mau penggunaannya lokal maupun impor, itu silahkan ya, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, karena bagi kami bibit yang grafting itu lebih unggul lah ya dibanding dengan bibit yang berasal dari stek. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya dan juga pengalaman saya ya. Saya juga telah menanam bibit dengan stek dan juga bibit dengan grafting ya. Dan dari hasil pengalaman itu saya merekomendasikan penggunaan bibit yang berasal dari grafting ya, atau ada rootstocknya. Nah, itu dia tips dari kami ya mengenai bibit grafting versus bibit dari stek ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan pengangguran ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.